Kesenian Minangkabau adalah cerminan budaya yang kaya dengan menggabungkan tradisi, nilai, dan identitas masyarakat. Dalam presentasi ini, kami akan menelusuri berbagai aspek kesenian ini, termasuk pandangan, bentuk, dan permainan yang menjadi bagian dari kehidupan anak nagari. Baiklah, saya Salsa Harahmadani akan menjelaskan materi sejarah kesenian Minangkabau. Kesenian Minangkabau memiliki akar sejarah yang dalam, dipengaruhi oleh tradisi, agama, dan interaksi dengan budaya lain. Sejak zaman dahulu, seni ini berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial di daerah tersebut. Kesenian Minangkabau yang berakar di Provinsi Sumatera Barat menampilkan keberagaman yang disesuaikan dari berbagai daerah di wilayah Indonesia. Keindahan serta keberagaman kesenian Minangkabau adalah bagian dari warisan yang memperkaya dan melengkapi panorama kesenian di Indonesia. Kesenian Minangkabau mencakup berbagai macam seni pertunjukan, termasuk tari-tarian seperti tari piring, tari rantak, tari randai, tari indang, tari payung, dan berbagai lainnya. Di samping itu, terdapat seni pantun dan sambah menyambah, serta saluang, gandang tabui, rabana, dan sebagainya. Pakaian adat juga merupakan bagian penting dari kesenian ini. Pengaruh kesenian Minangkabau telah merambah ke daerah lain di Indonesia, bahkan mencapai negeri sembilan yaitu Malaysia. Warisan seni dan budaya Minangkabau terkenal dan tercermin dalam kebudayaan suku-suku lain di Indonesia, termasuk suku Melayu, Betawi, Sunda, Jawa, dan lain-lain. Karena proses perantauan dan perkawinan yang telah terjadi sejak abad ke-15, mulai dari Kerajaan Pagaruyung hingga Kerajaan Melaka. Kesenian Minangkabau erat kaitannya dengan falsafah hidup mereka, yaitu adat Basyandi Syarak, Syarak Basyandi Kitabullah. Nilai-nilai ini tercermin dalam berbagai bentuk seni, mulai dari seni tari, musik, hingga seni rupa. Seiring waktu, kesenian Minangkabau mengalami berbagai perubahan akibat modernisasi. Meskipun demikian, seni tradisional tetap dijaga, terutama melalui pendidikan adat dan festival budaya seperti Festival Tabui di Pariaman. Selain itu, modernisasi juga melahirkan seni baru seperti randai, yaitu drama tradisional yang menggabungkan tari, seni bela diri, dan cerita rakyat. Dengan penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan kesenian Minangkabau tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga media untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan. Warisan budaya ini mencerminkan identitas masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi adat, agama, dan tradisi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya kesimpulannya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu pandangan orang Minangkabau terhadap seni. Masyarakat Minangkabau memandang kesenian sebagai warisan budaya yang dilestarikan. Seni tidak hanya berbagi hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan moral dan sosial kepada generasi berikutnya. Orang Minangkabau memandang seni sebagai bagian integral dari warisan budaya mereka. Seni dianggap sebagai cerminan identitas budaya dan wawasan hidup yang terkait dengan nilai-nilai adat dan agama. Sekian dari saya, terima kasih. Kesenian Minangkabau mencerminkan budaya dan tradisi masyarakat Minang yang penuh dengan nilai filosofis, adat istiadat, serta pengaruh agama Islam. Bentuk-bentuk seni ini yaitu tari-tarian, musik tradisional, seni ukir atau seni rupa, dan sastra lisan seperti pantun, pepatah, dan pidato adat. Pola kesenian Minangkabau umumnya mencerminkan semangat gotong royong, keindahan alam, serta kearifan lokal. Bentuk kesenian tradisional Minangkabau yang pertama yaitu tari piring, tarian yang paling dikenal dari Minangkabau. Tarian ini melibatkan gerakan cepat dan akrobatik sambil membawa piring di telapak tangan. Piring seringkali digerakkan atau dilempar tanpa jatuh. Kedua, tari randai, sebuah pertunjukan seni yang menggabungkan seni tari, drama, dan musik. Randai sering menceritakan kisah-kisah legenda atau adat dengan dialog berirama, gerakan melingkar, serta hentakan kaki yang berirama. Ketiga, tari persambahan, tarian yang ditampilkan secara bentuk penghormatan kepada tamu yang datang, seringkali dalam upacara adat atau pernikahan. Keempat, tari indang, dinding bak dinding, tarian yang penuh semangat dengan gerakan tangan cepat sambil melantunkan nyanyian atau syair berirama. Kelima yaitu tari payung, adalah salah satu bentuk
tarian yang berasal dari Minang yang memiliki ciri khas yang menggunakan payung sebagai properti utama dalam tariannya yang melambangkan perlindungan dan kasih sayang antara sepasang kekasih atau suami istri. Tarian ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti pernikahan, festival budaya, dan upacara adat. Selanjutnya yaitu alat musik tradisional Minangkabau. Adanya saluang. Alat musik tiup tradisional yang mirip dengan seruling ini dibuat dari bambu tipis. Saluang menghasilkan melodi yang lembut dan sering digunakan untuk mengiringi syair-syair atau cerita rakyat. Selanjutnya itu talempong, instrumen musik pukul yang terbuat dari logam. Miring dengan gong kecil, talempong menghasilkan nada yang khas sering yang digunakan dalam tarian atau pertunjukan adat. Berikutnya gandang. Gandang Minang, instrumen pukul seperti drum yang dimainkan dengan tangan atau stik kayu. Gendang biasanya mengiringi berbagai pertunjukan seni seperti tari dan randai. Ragabu, alat musik gesek tradisional yang menghasilkan suara yang unik dan sering digunakan untuk mengiringi lagu-lagu Minangkabau, musik tradisional Minangkabau. Musik tradisional Minangkabau biasanya mengandung unsur syair yang berisi fatwa, nilai moral, atau cerita rakyat. Musik ini sering ditampilkan dalam acara adat, pernikahan, atau upacara tradisi lainnya. Instrumen seperti saluang, talempong, dan gandang sering digunakan untuk mengiringi nyanyian-nyanyian tradisional Minang seperti dendang atau gulindang, yang membawa nilai-nilai budaya dan sejarah di tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Indriani akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu rumah gadang. Arsitektur tradisional Minangkabau ini memiliki atap berbentuk gonjong seperti tanduk kerbau. Dari ornamen ukuran pada dinding, pola ukiran biasanya berupa floral, fauna, atau motif geometris yang melambangkan filosofi, adat, dan kepercayaan. Rumah adat Minangkabau yang memiliki atap melengkung dan dinding yang dihiasi dengan ukiran kayu. Rumah ini sering digunakan dalam acara adat dan upacara keagamaan. Yang kedua, seni rupa. Seni rupa dan kerajinan tangan. Seni rupa Minangkabau meliputi ukiran, tenun, dan keramik. Kerajinan tangan ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya dan keterampilan masyarakat. Tenun ikat dan tenun songket yang dikenal dengan keindahan dan kehalusan desainnya, tenun ini sering digunakan dalam berbagai acara adat dan upacara keagamaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Berikut adalah permainan anak nagari di Minangkabau. Yang pertama ada sipak tekong. Sipak tekong adalah permainan tradisional dari Sumatera Barat yang dimainkan dengan menendang kaleng. Permainan ini memiliki beberapa ciri khas, diantaranya nama permainan ini berasal dari bahasa Minangkabau, yaitu sepak berarti menendang dan tekong yang berarti kaleng. Peralatan yang digunakan adalah kaleng bekas yang diisi batu-batu kecil sehingga menimbulkan bunyi ketika digoyangkan. Permainan ini dimainkan oleh 5 orang atau lebih, biasanya didominasi oleh anak laki-laki. Sebelum permainan dimulai, para pemain akan bersuit untuk menentukan penjaga tekong. Penjaga tekong harus mencari teman-temannya yang bersembunyi dan memukul kaleng. Jika sudah menemukannya, pemain yang tertangkap bisa diselamatkan oleh teman-temannya. Permainan akan dimulai kembali jika ada pemain yang berhasil menendang kaleng tanpa sepengetahuan penjaga. Permainan ini memiliki banyak manfaat, diantaranya melatih fisik anak-anak, menumbuhkan rasa sportivitas, meningkatkan interaksi sosial, membangun hubungan baik antar pemain, meningkatkan daya ingat, mengembangkan sifat-sifat seperti tabah, menjaga amanah, dan kesetiakawanan. Yang kedua ada permainan sipak rago. Sipak rago adalah permainan tradisional yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Permainan ini dimainkan dengan cara menyepak bola dalam lingkaran yang dibentuk oleh para pemain. Sipak rago memiliki beberapa ciri khas, diantaranya permainan ini dimainkan oleh 5-10 orang. Bola yang digunakan terbuat dari anyaman kulit rotan atau daun kelapa. Permainan ini mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama, sportivitas, dan kekompakan. Gerakan dalam permainan ini diambil dari gerakan silat. Permainan ini sering dimainkan di berbagai acara atau perayaan. Sipak rago memiliki beberapa fakta menarik, diantaranya permainan ini berasal dari zaman kesulitan Melayu pada tahun
634 sampai 713. Pada awalnya, permainan ini hanya dimainkan oleh raja-raja. Permainan ini memiliki akar yang kuat dalam tradisi lokal. Permainan ini menjadi media untuk melestarikan budaya Minangkabau dan identitas daerah. Yang ketiga adalah permainan kalereng. Permainan kalereng adalah permainan tradisional yang bisa dimainkan secara kreatif, edukatif, dan kompetitif. Permainan ini memiliki banyak manfaat, diantaranya melatih kemampuan motorik halus, meningkatkan konsentrasi, mengembangkan bahasa, menjalin komunikasi dengan teman sebaya, mengembangkan kerjasama dalam tim, menyelesaikan masalah. Permainan kalereng memiliki beberapa ciri, diantaranya kalereng berbentuk bulat dan terbuat dari kaca, tanah liat atau agate. Cakbur. Nama lain dari permainan ini adalah gala panjang. Kenapa cakbur? Karena permainan ini harus mengucapkan cak dan bur. Cakbur akan dimainkan oleh dua gelanggang dan biasanya dibuat dengan menarik garis dari atas tanah dengan ukuran 2 x 2 meter dan dibagi menjadi beberapa kotak. Tidak ada ukuran baku ya, sebab ukurannya pun dapat disesuaikan. Dikutip dari Wikipedia, kedua tim harus memiliki jumlah anggota yang sama dalam permainan ini. Satu tim akan berperan sebagai pemain. Tim pemain bertugas untuk melewati kotak-kotak yang ada hingga sampai ke 7 tanpa ada boleh tersentuh penjaga. Tim pemain akan bertugas untuk melewati kotak-kotak yang ada hingga sampai ke ujung tanpa boleh tersentuh penjaga. Permainan akan dimulai oleh penjaga paling depan dengan mengucapkan cak dan diakhiri dengan pemain yang berhasil melewati penjaga atau mengucapkan bur untuk menandai kemenangannya. Permainan akan diulang hingga semua anggota tim berhasil lolos. Permainan cak bur juga salah satu permainan yang sangat jarang dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang. Badie Batung adalah permainan tradisional anak-anak Minangkabau yang dimainkan dengan menggunakan bambu berukuran besar. Nah, permainan ini biasanya dimainkan saat menjelang berbuka puasa, sahur, dan malam takbiran. Cara bermainnya pun dengan membakar sumbu kain yang diletakkan di lubang bambu lalu diberi minyak tanah. Bambu yang digunakan untuk badie batung biasanya memiliki diameter sekitar 15 cm, ketebalan sekitar 1 sampai 1,5 cm, dan panjangnya sekitar 4 sampai 5 buku bambu. Permainan badie batung memiliki nilai-nilai kebersamaan dan saling bantu-membantu. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari proses pencarian bambu, pembuatannya, dan bermain bersama-sama. Nah, selanjutnya yaitu badie balanta. Adalah permainan tradisional khas Sumatera Barat yang dimainkan dengan menembakkan peluru ke lawan menggunakan batang bambu. Permainan ini dimainkan oleh anak laki-laki secara berkelompok. Bahan yang digunakannya itu batang bambu muda. Cara bermainnya yaitu menggunakan induk badie dan anak badie untuk menembakkan peluru ke lawan. Peluru yang digunakan yaitu pitik jambu. Permainan badie balanta mirip dengan pistol-pistolan. Permainan ini sudah jarang dimainkan oleh anak-anak generasi muda saat ini. Selain badie balanta, ada beberapa permainan tradisional lainnya, yaitu permainan pacu itiak. Adalah tradisi masyarakat Payakumbuh Sumatera Barat yang melibatkan perlombaan menerbangkan itik dari titik awal menuju garis finish. Permainan ini merupakan salah satu warisan budaya tak benda Indonesia yang ditetapkan pada tahun 2020. Pacu itik ini berasal dari Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Cara bermainnya seperti melepaskan itik dari titik awal dan titik akan terbang menuju garis finish. Itik yang digunakan itu itik yang memiliki warna kaki yang hitam atau kuning. Sisi kecil di ujung jari tengah, jumlah gigi ganjil, dan sayap panjang mengarah ke atas. Media pacuan yang digunakan yaitu sawah atau gelanggang khusus. Filosofinya itu sayap kiri itik pacuan melambangkan kejujuran, penonton melambangkan kesederhanaan, dan peternak itik melambangkan kedisiplinan dan ketekunan. Pacu itik ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak tahun 1926. Tradisi ini berawal dari permainan anak nagari yang kemudian berkembang menjadi ajang perlombaan berhadiah. Pacu itik ini menjadi salah satu acara utama di Payakumbuh dan menarik perhatian wisatawan. Selanjutnya yaitu kuciang-kuciang. Adalah permainan tradisional anak-anak Minangkabau yang dimainkan oleh minimal 2 orang atau 2 orang dari anak perempuan. Permainan ini menggunakan cangkang kerang kecil atau kuciang-kuciang. Cara permainannya adalah yaitu melempar bola ke atas, mengambil biji congklak satu persatu dan digenggam, mengambil semua biji congklak. Manci-manci. Manci dalam bahasa Indonesia berarti tikus. Dikutip dari situs resmi Kemendikbud, manci-manci adalah permainan yang dimainkan anak-anak yang berjumlah sekitar 10-15 orang.
Pemain akan bersembunyi seperti manci di pojok-pojok rumah atau pada tempat-tempat yang memungkinkan mereka untuk bersembunyi. Sementara itu, seorang anak bertugas mencari teman-temannya yang lain yang dilakukan secara bergiliran secara sosial. Meskipun permainan ini bersifat hiburan, namun mengajarkan kita untuk hidup bergotong royong dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tumbuh di tengah masyarakat.